Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Hera Anggara Febriata dalam acara Lab Zoom Herbal Indo Utama episode ke-83. Hari ini kita akan membahas tentang herbal berkhasiat yang sering dikira tanaman liar. Nah, kenapa sih kita bahas tanaman itu? Bahas ini karena di sekitar kita tuh ternyata sebenarnya banyak sekali tanaman-tanaman yang mungkin kita kira itu tanaman liar, ternyata ada berkhasiat obat. Nah, tanaman apa itu? Nah, hari ini kita spesial banget ditemani oleh Pak Marno Abu Halim selaku penanggung jawab Kebun Herbal Indo Utama. Pak Marno, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Marno? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, Pak Marno, sudah rutin hujan ya sekarang ya, alhamdulillah ya Pak ya. Iya, Di tempat Pak Marno hujan juga Pak Marno. sama, Pak. Jadi beberapa hari terakhir ini kan justru hujannya dari malam Mm-mm. sampai malam lagi. Mm-mm. Nah, itu kan ya memang hujan ini yang beberapa waktu kita tunggu. Setelah Mm-mm. kita tunggu, hujannya datang. Ternyata apa namanya, curah hujannya sangat tinggi sehingga ada beberapa kendala di apa, dunia perkebunan kami Oke, itu. Masya Allah, luar biasa. Mungkin rekan-rekan yang menyimak live stream kita mungkin juga sebagian di antaranya ada yang eh, mendapatkan berkah hujan, mungkin ada yang masih belum hujan juga. Iya, Iya, betul. oke. Tantangannya apa sih Pak ketika hujan dengan curah air yang berlebih itu Pak? Curah air hujan yang berlebih, tantangannya apa Pak? Jadi kan ada beberapa jenis tanaman kita yang ketika hujan curah hujannya terlalu tinggi itu eh, justru tanaman yang memiliki kadar air tinggi itu berisiko busuk, Pak. Contohnya kayak apa Pak? Contohnya misal kayak daun dewa, kayak Mm-mm. sambung nyowo. Mm-mm. Nah, itu kalau kita sering-sering kita mengontrol itu Mm-mm. mungkin misal saat ini kita kontrol mungkin Mm-mm. 2 hari 3 hari karena kena curah hujan tinggi Mm-mm. sudah ada perubahan-perubahan yang eh, sifatnya itu merugikan. Contohnya Nah, apa Pak? Busuk iya, daun, busuk akar. busuk daun, pertama busuk itu daun, kemudian nanti kalau tidak segera disikapi, kemudian dia merambat ke batang, kemudian Mm. ada yang sudah masih daunnya utuh, kemudian layu mungkin dari apa namanya kadar air yang terlalu banyak ada pada medianya, ada kebunnya Oke. itu. Jadi memang tantangan tersendiri ya Pak ya Iya, sebagai betul. pelaku di lapangan bagaimana memperoleh bahan baku yang berkualitas itu Iya, tantangannya luar biasa. Kalau pas nggak ada air juga bingung, iya, betul. terlalu air berlimpah juga harus di Iya, apa ya harus, diatur ya harus diatur. biar sesuai peruntukannya. Oke, teman-teman semua yang sudah join di Lab Herbal Utama, hari ini kita akan membahas tentang tanaman herbal khasiat yang sering dikira tanaman liar. Nah, kan banyak sekali ya Pak Marno ya Iya, tanaman-tanaman yang ternyata itu ada khasiatnya meskipun kayak tanaman liar ya. mm, Mungkin di sekitar kita yang paling gampang itu apa Pak Marno yang ada di sekitar kita? Krokot gitu Pak Marno ya. Krokot iya. itu ada khasiat obatnya Pak Marno ya. Mm-mm. Krokot. Terus apa lagi Pak Marno? Tanaman yang Yang dikira. sering kita temui di jalan atau mungkin sering tumbuh di tempat-tempat yang kayak tidak layak untuk tumbuh tanaman itu Mm-mm. justru dijadikan tumbuh tanaman itu justru bagus, Pak. Contohnya tanaman tempuyung. Nah, Tempuyung. Oke. tempuyung itu kan kita sering melihat tanaman tempuyung ini tumbuh di beteng-beteng ya. Iya Di benar-benar. beteng-beteng di sela-sela batu lalu dia Benar-benar. tumbuh. Mm-mm. Kemudian di tempat-tempat yang seakan-akan tempat itu tidak layak untuk bercocok tanam. Tapi Benar. ternyata ada beberapa jenis tanaman yang dia bisa tumbuh di situ. Oke, oke, Iya. oke. Selain tempuyung, selain krokot, apalagi Pak Marlo yang kita tuh kayak nggak ngehitung malah mungkin malah sering kita bersihkan dari halaman rumah Iya, itu. betul. Jadi mungkin ada kayak sidagori, ada Kita goreng, cakar ayam, cakar ayam. kemudian kalau di tempat kami itu di lahan pertanian itu ada alang-alang, ada Mm-mm.
rumput, kalau itu kan namanya rumput beda tempat beda nama Pak ya, Mm-mm. sesuai dengan daerahnya. Yes. Mm-mm. Kalau di tempat saya itu dinamakan Sidomolo. 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 Cuman di tempat lain juga orang mengatakan itu Semaran, ada yang mengatakan itu Semarangan seperti itu. Jadi Oke. pokoknya tanamannya itulah Mm-mm, intinya itu. mm-mm. Oke, Nah, oke. Bahkan ada ya apa namanya tanaman yang sering tumbuh liar itu ternyata harganya nggak murah juga. Cipluan itu ternyata mahal Pak Marno kalau iya, mm, sudah disajikan dalam bentuk dikemas rapi di mm, mall-mall itu di supermarket ternyata iya. mahal juga. Padahal itu juga dikiranya sebagai kayak rumput liar aja ya Pak Marno ya. Ya, sebagian orang bagi yang mungkin belum mengetahui manfaatnya itu ya sebatas mungkin ketika dia menemu diambil buahnya dimakan begitu saja. Mm-mm. Tapi ternyata di kita itu memang sengaja kita budidaya, Pak. Oke. Oke, kita mulai bahas satu-satu nih. Iya. Tadi Pak Marno nyebutin tempuyung nih. Nah, tempuyung itu yang kayak apa sih Pak Marno? Kalau temuyung itu dia memiliki panjang daun kurang lebih 20 sampai dua puluh Mm-mm. lima cm, Pak. Kemudian Mm-mm. lebarnya sekitar 5 cm Mm-mm. memanjang. Mm-mm. Warnanya hijau kebiru-biruan. Oh gitu. Kemudian batangnya itu di tengahnya berlubang. Dia memiliki getah yang cukup pekat ya, warnanya putih, Mm-mm. agak kental gitu. Kemudian yang paling unik, tempoyong ini memiliki dua warna bunga, Pak. Oh, oke. Iya, jadi warnanya itu ada yang kuning, ada yang putih. Mm-mm. Jadi bunga yang kuning itu benar-benar murni bunga, Mm-mm. tapi bunga yang putih ini dia semakin lama dia akan mekar. Kemudian di pangkal apa namanya pangkal bunganya di dalam kelopaknya Mm-mm. itu ada eh, biji bunga yang dia bisa dijadikan benih. Oke, Itu oke, oke. berasal dari bunga yang berwarna putih. Oke, oke. Itu mungkin laki-laki perempuan gitu Pak, bunga putih kuning itu Pak. Atau gimana Pak? Atau sekedar hiasannya aja? Selama ini saya belum melakukan penelitian wah yang kuning itu yang perempuan dan yang putih yang Mm. dikatakan laki-laki itu Mm-mm. belum ada. Tapi yang jelas yang pernah saya lihat itu seperti itu. Yang saya Oke, hadapi di oke, lapangan oke. seperti itu. Oke, oke. Kayak gini bener Pak ya? Tempuyung Pak ya? Ya betul, itu Mm-mm. tempoyong yang masih muda. Mm-mm. Jadi dia belum mengeluarkan batang. Itu berarti yang anu ya, apa ada fasenya ketika muda ya cuma apa tumbuh biasa gitu. Iya, betul. Nanti semakin tua dia tumbuh batang ke Tumbuh atas. batang ke atas tinggi bisa mencapai 75 sampai 80 cm, Pak, Dan tingginya. di batang-batang itu yang nanti tumbuh anu ya, bunga-bunga itu tadi Nah, ya. di nanti di Mm-mm. ujung batang itu nanti dia akan keluar bunga-bunga. Oke, siap, siap, siap. Nah, ini sebenarnya memang tanaman liar atau bisa dibudidayakan sih Pak Mano kayak gini? Itu asalnya memang tanaman liar, Pak. Itu asalnya tanaman liar. Kemudian ya ini ada cerita yang agak panjang. Wah, Jadi nggak apa-apa Pak. uh-uh. Waktu kita masih panjang Pak. Kita mulai dari 2019 itu sudah mulai mengumpulkan tanaman tempuyung, Pak. Oke, siap. Hmm. Jadi kita sudah melakukan mulai pembibitan, Mm-mm. kita sukses di pembibitan, Mm-mm. kita nggak berhasil. Kemudian kala itu kan kita lokasi kebunnya masih terbatas ya. Mm-mm. Masih Benar-benar. Iya. satu tempat. Mm-mm. Dan kita berupaya untuk menanam itu dari bibit temuyung itu. Kita proses pembibitannya seperti yang biasa saya lakukan, Pak. Jadi Mm-mm. kita mengambil dari apa namanya bunga yang sudah putih yang sudah tua, kita anggap tua, kemudian di pangkal kelopaknya itu ada bijinya sudah berwarna coklat. Oke. Nah, itu kita ambil, kemudian kita pisahkan antara biji dan yang seperti kapuk itu, seperti kapas. Nah, Mm-mm. itu kan yang apa namanya sering membuat biji itu terbang ke sana kemari kan, yang kayak kapas itu. Oh iya, Hmm, berarti terbang ya. iya. Benar benar benar. Makanya dia nanti kalau sudah tua dia mekar. Mm-mm, Setelah mm-mm. mekar kena angin dia terbang ke sana kemari. Oke, berarti bijinya bakal tumbuh liar kemana-mana gitu Ya ya Pak ya. betul Pak. Sesuai kalau dia hinggap di tempat yang sesuai dengan yang tempo yang itu inginkan Mm-mm, eh, untuk syarat hidupnya itu mm-mm. dia tumbuh. Tapi kalau enggak ya enggak dia mungkin busuk Pak. Oke, Itu. oke berarti mungkin secara alami itu salah satu penyebaran tempuyung ya Pak ya. Ya betul. Entah mungkin asalnya dari mana kita nggak tahu, tapi salah satu sebab dia bisa nganu karena bijinya pada terbang Iya. itu ya Pak ya. Iya. Oke siap.
Kemudian itu setelah jadi bibit Pak, karena kita waktu itu satu-satunya lahan yang ada di sekitaran sini, Mm-mm. kita tanam Pak, kita tanam dan kita fasilitasi dengan melakukan pemupukan, Mm-mm. bahkan ada plastik mulsa. Mm-mm. Itu kita tanam ya hidup, hidup sampai mungkin usia sekitar 1,5 bulan. Oke, Setelah 1,5 bulan itu daunnya mulai bercak-bercak coklat. oke, Intinya tidak sehat. Nah itu belum tahu itu karena faktor jamur atau penyakit. oke, oke, Eh, oke. Dan itu pada waktu itu saya sudah menyimpulkan karena kita belum ada riset lain ya, Mm-mm. belum menyimpulkan bahwa tanaman tempuyung ini memang apa namanya susah untuk budidaya. Oh, oke, Karena kita melihat ketika dia tumbuh liar di beteng-beteng, namanya beteng itu kan ya adanya pasir, semen toh Pak. Mm-mm, Nah itu benar. dia bisa tumbuh. Ini di tanah yang saya fasilitasi dengan pupuk, Nah, tapi kok yang subur ya menurut kita ya. yang kita subur, tapi Mm-mm. kok tidak bisa Maksimal ya. maksimal, tidak sebagus ketika dia tumbuh di beteng. Nah, Mm-mm. itu sementara waktu itu saya simpulkan bahwa temuyung itu memang bisanya tumbuh liar. Oke, siap, siap, siap. Tapi Mm-mm. semakin ke sini ya saya masih penasaran juga karena Mm-mm. memang untuk saat ini kita punya lahan lain untuk uji coba. Oke, siap. Kemudian kita kembali melakukan pembibitan, kita siapkan untuk kita tanam di tempat lain. Oke, siap, siap, siap. Kemudian di tempat lain ini, alhamdulillah Pak, Mm-mm. kita panen. Nah, Lokasinya gimana, Pak? Tetap diolah, tetap dikasih pupuk, iya, sama. perlakuannya sama, cuman Mm-mm. beda tempat, beda Oke, tempat. Dan desainnya hasilnya ternyata bisa lebih bagus daripada liar Pak, ternyata. oke, siap, siap, Dan siap. yang di luar dugaan saya itu ternyata tempuyung itu ketika panen itu cara panennya memang harus tidak sampai pada pangkal batang yang bagian bawah. Jadi harus disisakan beberapa helai daun. Tujuannya apa? Agar nanti bisa tumbuh lagi tunas-tunas baru. Oh ternyata betul Pak. Alhamdulillah sekarang setelah saya praktekkan dengan pola panen seperti itu, yang tadinya satu batang satu pohon itu saya panen di Mm-mm. atas pangkal di atas 1 2 daun. Mm-mm. Itu sekarang satu tanaman bisa tumbuh tunas 2 sampai 3. Oke, oke. Menarik ini. Jadi, anu ya, eh ini herba ya, semua dipanen ya sebenarnya ya Pak ya. Cuma memang disiasati biar nggak perlu pembibitan yang berulang terus-menerus, Iya, betul. dipotong sebelum pangkal batangnya gitu Iya. ya. Oke, oke, oke. Berarti di ketiak-ketiak daunnya itu muncul tunas baru, kayaknya gitu ya Pak ya. Iya, jadi sebagaimana orang panen sawi, sawi, sawi Mm-mm. casin itu kan ada bagian apa namanya tangkai-tangkai daunnya yang ditinggalkan. Mm-mm. Itu tak bikin seperti itu. Harapannya seperti yang saya sampaikan tadi ya memang sesuai dengan harapan. Oke. Bila. Tapi apakah kecepatan tumbuhnya sama Pak seperti yang di awal tadi? Atau ini masih masih dalam riset ini? Ini masih dalam riset. Oke, Cuman saya pantau ini masih sama, Pak, masih masih sama. sama. Jadi mungkin ke depannya nanti setelah dewasa belum tahu juga. Mm-mm. Tapi kemungkinan itu dia lebih kecil, lebih kecil Oke. karena apa? Akar sudah tua. Mm-mm. Akar sudah tua benar. Kemudian nutrisi di sekitarnya mungkin ya sudah banyak Sudah di yang terserap oleh mm-mm. yang Yang kemarin. pertama, Nah, yang awal. tapi paling tidak misal kita 1 kali tanam bisa panen harapannya lebih dari 2 kali harapannya. Mm-mm. Tapi belum tahu juga nanti Oke, setelah kita panen kedua kalinya dia mau tumbuh lagi atau tidak gitu Pak. oke. Ini panen yang pertama ini itu setelah bunga keluar atau sebelum bunga keluar, Pak? Ini memang kita sengaja tunggu sampai keluar batangnya, sampai keluar Oke, batangnya sudah berbunga, sudah oke. berbunga. Sudah berbunga. Iya. Karena apa? Karena nantinya akan saya sisakan dari setiap bedeng itu Mm-mm. di ujung paling barat. Nah, ini Mm. kenapa di paling barat ini ada ilmiah tersendiri, Pak. Kenapa, Pak? Angin, Pak. Ya, nanti kan harapan saya nanti setelah dia yang saya sisakan tadi setelah berbunga, itu kan dia nanti akan mengeluarkan bunga yang membawa benih-benih. Mm-mm. Ketika Mm-mm. kena angin, itu mesti rata-rata untuk udara sini berjalannya ke arah timur. Oke, Itu dan nanti dia akan terbang ke arah timur
menuju ke lahan yang lebih luas. Makanya Oke. saya Yang paling barat paling barat disisakan. disisakan. Oke, siap. Oke. Menarik ini. Ini kayak apa ya? Memang namanya sesuatu kalau dicoba itu nggak tahu hasilnya kayak apa. Iya, betul. Oke, tempuyung ini sangat menarik nih. Tadi mulai dari cara pembibitannya yang butuh perlakuan khusus, bahkan setelah tumbuh ada perlakuan khusus. Nah, ini kan tadi disampaikan bahwasanya dia dipanen ketika sudah tumbuh batang dan sudah ada bunganya dikit gitu ya, Pak Iya, ya. Kalau bunganya banyak mungkin nutrisinya sudah pakai buat iya. bunga ya. Nah, eh, perlakuan setelah dipanen itu diapain aja Pak ini Pak, biar menjaga kualitas si tempuyung ini Pak. Eh, Maksudnya hasil yang dipanen, Pak? Iya, Hasil hasil hasil. yang dipanen itu biasa. Jadi setelah panen kita bawa ke tempat sortasi dan pencucian. Mm-mm. Nah, itu di situ memang dilakukan sortasi dan pencucian. Setelah itu karena dia batangnya panjang-panjang, Pak, nah, itu Oke, terus dirajang. Nah, itu batangnya kan dipakai bisa. juga berarti ya. Iya, Mm. dipakai. Itu dirajang. Setelah dirajang nanti rajangnya nggak pendek-pendek banget sih, paling sekitar 5 sentian. Setelah itu dibawa ke ruang pengeringan. Oke, ini ada feedback dari pemeriksa Pak, Ya. dari Herlinda Alfamart. Kalau di tempat saya tumbuh tanpa ditanam, meniran tempuyung jeblokan. Oh iya, tadi kita belum nyebutin meniran Pak. Oh Iya. iya, betul. Meniran ini termasuk berkhasiat, obat berkhasiat juga ya, herbal Iya. berkhasiat juga Heeh, ya. iya. Tapi di tempat kita belum ada produknya ya, jadi mungkin belum ada budidaya Untuk juga. apa? Meniran. Meniran itu ada bahan formulasi, Pak. Tapi Oke. saya sudah punya simplisiannya, Ah, ah, sudah siap ah. untuk dijadikan bahan Mm, produksi. Cuman Oke. kebutuhannya belum begitu banyak. Oke. Mungkin bisa kita bahas lain waktu meniran ini. Iya, betul, Pak. Dan dari tempuyung sangat segar dijadikan sayur. Wah ini Pak, belum pernah saya ini. Pak Marno pernah nyoba Pak Marno? Saya pernah nyoba tapi saya campur dengan sarimi, Pak. Wah, itu Wah, bikin ini. seger, ada sensasi tersendiri. Oke, oke. Mungkin bisa diceritain Pak rasanya kayak apa Pak? Kayak sawi atau mungkin agak Eh, seratnya tebel-tebel atau gimana gitu. Agak ada sedikit pahit-pahitnya dikit, Pak. Ada Mm-mm. sedikit pahit-pahitnya. Kemudian kalau kalau bilang rasa enak, namanya enak itu kan relatif, Pak ya. Mm-mm. Bisa saja saya bilang enak, Pak Angga bisa bilang nggak enak karena nggak Oke, suka ya, seperti iya, itu. iya, Tapi betul, menurut betul. saya itu enak. Oh, itu enak ya. Nek Pak Marno bilang enak, saya percaya. Eh, Selera Pak Marno ini istimewa. Dan ada feedback lagi, produk andalan herbal. Oke, ada feedback lagi, produk andalan herbal tunggal tempuyung dan hiu bantukin untuk batu ginjal merasakan apa ini? Oke, oke. Berarti mungkin ini sudah merasakan ya produk kita ya. dari produk tempuyung ini ya yang sudah diproses, Masya Allah ya. Semoga sehat selalu bagi eh, rekan-rekan yang sudah mencoba tempuyung ini. Luar biasa ternyata ya. Padahal kayak rumput liar gitu aja ya Pak Marmo ya. Iya, memang tanaman ini bisa tumbuh liar, Pak. Cuman kalau kita mengandalkan tumbuh liar, kan kita punya target-target tertentu. Target produksi ya, Iya, jumlah yang harus iya. dikumpulkan ya. Kalau kita cuma mengumpulkan bisa saja, Pak. Tapi misal kita butuh keringan 50 kilo, itu kita terkumpul berapa bulan itu kan? Oke, padahal dapat 50 kilo aja, basanya udah lima Ah, ratus enam ratus iya kilo ya. betul. Udah satu pickup lebih itu. Hmm. Oke, ada feedback lagi. Tempuyung sekilas mirip dengan tapak liman. Biar nggak ketukar bagaimana cara membedakannya. Oh iya, monggo Pak Marno yang lebih paham Pak Marno. Jadi ketika tapak liman itu kan daunnya dilapisi kayak bulu-bulu kecil. Mm-mm. Kemudian warna hijaunya itu lebih pekat tapak liman itu. Oke. Kemudian tapak liman itu lebih cenderung berkerut daunnya. Tapi kalau tempuyung itu eh, dia seakan-akan terbungkus lilin. Jadi ketika daun tempuyung ini kena air itu tidak langsung basah, mesti meleset. Airnya meleset ya. Meleset untuk Oke. tempuyung seperti itu. Kalau di tapak liman enggak Iya, ya. tapi kan beda, Pak. Kemudian Oke. tapak liman itu lebih kaku. Lebih ke aku. Tapi secara bentuk umum mirip ya, memang pendek, kemudian nanti tumbuh batang juga, tumbuh Iya, bunga juga. betul. Dan batang dan bunganya juga berbeda sekali. Oke, berarti kalau pengen kelihatan jelas, tunggu ketika bunganya sudah Betul. muncul. Oke, siap, 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 siap. Oke, ini langsung banyak feedback ternyata Pak Marno. Ada penasaran. Udah penasaran.
Makanya ke kebun herbal yang utama, mampir sini. Oke, kalau kita konsumsi langsung, apakah ada efek sampingnya dan khasiatnya untuk apa saja ya teman-teman yang? Berarti ini mungkin bisa ditanya sama tadi yang dibikin sayur mungkin Pak Parno. Mungkin Pak Parno. Iya, iya. Mungkin pernah nyoba konsumsi secara langsung Pak Parno. Pernah atau belum Pak Parno? Selain buat Indomie tadi mungkin Pak. Kotarlah belum pernah nyoba Pak Belum ya, pernah pernah ya. nyoba. Mm-mm. Yang untuk sudah dalam bentuk apa namanya kapsel juga alhamdulillah belum pernah nyoba. Oke, mungkin Ya, karena memang nggak ada keluhan ya. iya karena alhamdulillah kita Mm-mm. sehat, ya, Mm-mm. kita konsumsi jamu obat itu kan karena memang biasanya karena ada keluhan. Mm-mm. Mungkin apa ya? Lucu juga ya kalau preventif ya, karena memang sifatnya ini kan penyakit yang kelihatan kalau ada gejalanya ya, Iya, bukan betul. bukan memelihara kesehatan tubuh Iya. secara umum. Jadi Eh, beda dengan hepatitis sauda Pak ya. ya Kalau benar banget, benar banget kayak apa tuh sauda mungkin atau mungkin herbal-herbal lain yang khasiatnya memelihara kesehatan tubuh secara umum, apa iya, sauda, madu gitu iya, kan sehat aja minum tidak ada masalah ya. Tapi iya, kalau ini memang kalau nggak ada keluhan terkait penyakit tertentu kayaknya agak aneh juga. iya, Oke, tapi secara umum eh, kalau kita lihat dari buku katalog ini, tempuyung ini kaitannya untuk memperlancar di saluran kemih ya Pak iya, Parno ya. Ada keluhan batu ginjal, kemudian ada keluhan apa tuh apa saluran kemih, iya. atau mungkin ada keluhan di saluran kemih gitu lah ya. Iya. Jadi mungkin gini Pak, ketika memang rata-rata kita itu kan merasakan sesuatu itu kan karena apa namanya istilahnya itu kita mengeluh kalau memang sudah ada yang dirasakan, baru kita Bener mengeluh. banget, Ya. bener banget. Padahal sebenarnya apa yang ditanyakan itu tadi benar Pak. Jadi beliau bertanya ketika dikonsumsi secara apa namanya itu apa efeknya, itu apa Bener. khasiatnya. Itu kan ya jelas jelas saja nanti ada apa namanya ada khasiatnya. Mm-mm. Jadi ketika orang itu sering mengonsumsi apa tanaman-tanaman herbal yang memang berkhasiat, maksudnya itu sudah Mm-mm. diketahui Mm-mm. khasiatnya, itu kan eh, yang insya Allah misal dalam hitungan bulan beberapa bulan ke depan itu akan muncul keluhan karena sesuatu yang berkaitan dengan kesehatannya, Mm-mm. itu ketika orang tuh rajin makan tanaman tersebut ya Mm. yang beberapa bulan ke depan itu akan jadi keluhan barangkali bisa jadi tidak jadi keluhan karena memang Oke, sudah apa namanya oke. ternetralisasi Mak, oleh bener. herbal tersebut Pak. Jadi memang anu ya, ini kembali ke kesehatan masing-masing ya. Iya, Kalau memang sudah ada gejala ya Anda silahkan dikonsumsi gitu ya Pak Maro ya. iya, Tapi kalau masih sehat-sehat aja mungkin nggak perlu ya Pak Maro. iya, Tapi kalau mungkin sekedar penasaran atau mungkin sekedar pengen nyoba ya sekali dua kali dibikin sayur atau Indomie gitu. iya, iya, Oke. Di sayur oseng dan kuah santan cocok secara empiris memang untuk memperlancar saluran kemih kata ibu saya. Oh, oh berarti ini di masyarakat sudah familiar juga ya. iya, Oke, ini Pak Arif D. Tempuyung apa sama dengan tempuh wiyung, Pak? Ah, ini nama lokal mungkin. iya. Monggo Pak Marto. eh jadi ada sedikit yang agak aneh ya. Ada orang mengatakan tempohyung itu tempohyung itu juga, Mm-mm. tapi di tempat lain orang mengatakan tempohyung itu beda tanaman. Ini Oke. agak sulit menjelaskannya, Pak. Jadi Mm-mm. kalau di tempat saya orang mengatakan tanaman tempohyung itu bukan tempohyung yang saya tanam ini. Jadi Oke. dia lebih kecil, dia berbunga ungu, Oke. ya. Itu orang menyebutnya tempohyung. Mm-mm. Oke, oke. Tapi di tempat lain juga, oh itu toh tempohyung. Hmm. Jadi memang apa nama tanaman itu beda beda wilayah, beda daerah, beda Mm-mm. beda nama dan beda persepsi juga, Pak. Itu. Mm-mm. Oke, Jadi oke. bagi saya tempohyun dan tempoyong itu beda bagi saya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Ya. Cuman kebetulan di sini nggak ada sampel tanamannya nih. Kalau ada sampel tanaman tak kasih tahu ya ini yang tempohyun, ini yang tempoyong. Itu versi Oke, saya gitu. oke, siap, siap. Ya, makanya di dalam pendaftaran produk di BPOM
yang digunakan kan nama internasionalnya kan. Iya, Itu apa namanya di belakang itu ada tulisan Sonchus arvensis atau iya, apa gitu. Nah, betul. makanya untuk menghindari apakah tanaman ini sesuai atau enggak ya, maka digunakan nama internasionalnya, Mm-mm. binomial nomenklatur. Oke. Ada respon lagi di Jawa disebut tempuyung, di kampung sini Jabar namanya Jombang Lalaki. Wih, saya baru tahu ini. Oke, Ya itu oke, Pak. oke. Jombang Lalaki berarti memang kalau nama lokal nama daerahnya bisa bervariasi sekali ya Iya. Pak Marno ya. Oke. Oke, kita lanjut sama pembahasan kita Iya. selanjutnya. Seru banget nih. Nah, tadi Pak Marno sempat menyampaikan nih, tadi ada apa namanya sempat kecoklat-coklatan. Itu sama atau kenapa itu Pak Marno kira-kira Pak Marno? Atau mungkin kelihatan tuh dimakan ulat atau dimakan serangga. Jadi kalau tanaman lain kayak tanaman hortikultura itu kan ada kejelasan, Pak. Mm-mm, Artinya ini penyakit atau hama mm-mm, atau apa atau mm-mm, virus itu mm-mm, kalau saya sedikit ada pengetahuan tentang itu. Tapi untuk mm-mm, tanaman tempuyung ini kan eh, saya enggak punya pengalaman banyak. mm-mm, Artinya waktu itu ketika saya mengalami kendala seperti itu ada bentuk-bentuk aneh. mm-mm, Eh, saya belum tahu juga dan saya waktu itu memang belum melakukan kajian. Ini termasuk penyakit atau hama. Nah, ini mm-mm, yang memang eh, waktu itu hanya saya anggap ini sebagai kendala saja, Pak. mm-mm. Oke, Dan siap. saya kesulitan untuk Mm. istilahnya itu memastikan bahwa ini Mm. hama atau penyakit. Padahal kalau kita tahu kita bisa gampang ya nyari solusinya. Entah ini dari jamur, entah ini dari penyakit, atau ini dari apa namanya hama. Mm, Kalau kita tahu penyebabnya bisa ya. Iya, Kalau hama seperti yang Pak Marno sampaikan, kalau ulet ya tinggal diambil uletnya iya, gitu ya. betul. Kalau jamur mungkin karena kadar air yang berlebih, jadi kita Mm-mm. apa namanya atur irigasinya. Iya, jamur itu penyebabnya macam-macam, Pak. Jadi Mm-mm. termasuk ada sanitasi, ada Mm-mm. apa namanya faktor alam, artinya Mm-mm. curah hujan, Mm-mm. Curah eh, hujan. kemudian iklim kabut itu untuk dataran tinggi khususnya. Pengaruh juga ya Pak Iya, ya. Oke siap. Dan memang ada beberapa yang tidak bisa ya di luar kemampuan kita ya kayak iya, kabut, curah air hujan yang banyak itu mm, mungkin eh, di luar kemampuan kita ya mau nggak mau akhirnya kita hanya bisa meminimalisir aja dampaknya iya. gitu ya. Mungkin yang bisa kita lakukan untuk misal tanaman hortikultura, misalnya Mm, katakanlah misal tomat, Pak ya. mm, Itu yang bisa kita lakukan, cuman ya kita melakukan antisipasi-antisipasi, mm, mm. kita lakukan penyemprotan-penyemprotan dengan obat-obat tertentu. Itu pun ya hanya istilahnya sebatas ikhtiar saja. Tapi hasilnya ya nanti keterulah kan. Iya Pak, banyak-banyak pertama Pak. Hmm. Oke, tadi kita sudah bahas bagian apa yang dipanen, hasil tadi sudah kita bahas. Kemudian, nah ini teman-teman yang tahu si tempuyung ini ada di produk apa aja. Tadi yang kita tahu kan ada di produk herbal daun tunggal tempuyung ya. Iya. Nah, apakah ada yang tahu tempuyung ini ada di produk apa selain di herbal tempuyung? Monggo silakan ditulis di kolom komentar. Oh, ini ada feedback lagi Pak Marno. Budidaya tempuyung di kebun herbal Indonesia memakai pestisida kimia atau organik. Nah, monggo silakan Pak Marno. Jadi sampai saat ini kita masih menggunakan pupuk organik, Mm-mm. ya, karena memang alhamdulillah, khususnya untuk tanaman tempuyung ini, alhamdulillah aman dari gangguan hama. Nah, Oke. gitu. Mm-mm. Jadi tidak ada ulat. Kalau Mm-mm. ada satu dua ulat itu biasanya ada pada bunganya. Nah, Oh, tapi kalau di daun di bawah enggak ada ya, Pak ya. tidak Oke. ada. Berarti relatif aman ya, tidak Aman. perlu menggunakan pestisida. Iya, Meskipun pestisida itu organik nggak perlu ya, Pak ya. iya. Kalau udah aman, tak apa ya. Iya, nggak perlu ya, Enggak. karena memang nggak ada hamanya. Eh, kalau pupuknya ya jelas ya, organik ya, entah Iya, dari fermentasi kotoran hewan atau fermentasi sisa dari limbah produksi ya, iya Pak Mano betul, ya. Pak. Jadi memang untuk pemupukan kita lebih dari 50% itu kita menggunakan apa namanya limbah produksi yang sudah kita olah, kita fermentasi, kita jadikan kompos. Ya, setelah itu baru kita bawa ke lokasi-lokasi mana yang membutuhkan untuk pemupukan ulang, gitu, Pak. Oke, Dan siap. untuk saat ini memang kita sudah ada
hasil fermentasi yang siap Mm-mm. didistribusikan ke beberapa tempat, Pak. Oke, siap. Siap, siap. Mungkin lain waktu kita bisa bahas tentang itu, Pak. Pengolahan limbah di herbal terutama itu Oh kayak iya, apa? Terutama siap. limbah yang bisa diproses jadi pupuk ini. Iya, Nah, ciri-cirinya entah apa. Kayaknya banyak juga tuh. iya, Butuh seharian juga tuh bahasnya. iya. Ini ada respon lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Pak, apa beda dan kegunaan temu putih dan kunyit putih? Paling banyak ditanyakan oleh konsumen yang menderita kista, miem, kanker, dan tumor kelenjar. Nah, mungkin dibahasin kan dari bentuk tanamannya dulu, Pak. Beda atau sama, Pak? Iya. Untuk kunyit putih dan temu putih itu yang jelas itu beda tanaman. Hmm, Jadi barangkali beliau sudah mengetahui ya. Jadi bentuk tanamannya seperti apa. Tapi kalau apa namanya, secara umum saja yang saya ketahui, artinya dari fisik tanamannya hmm, hmm. itu, karena memang dari saya bagian budaya ya. Jadi Iya, betul. temu putih itu ya memang direkomendasikan untuk penderita-penderita kanker, Pak ya. Yang temu ya, Ya, atau yang kunyit? yang kunyit, Yang yang kunyit. kunyit, Oke. yang kunyit putih. Hmm, hmm, Adapun yang temu saya belum anu ya. Ya memang katanya kita punya produk juga, Pak itu. hmm, hmm. Tapi Iya. saya kurang paham. Hmm. Mungkin nanti bisa ditanyakan dikonsultasikan oleh Ke eh, apa? Dokter Didit ya? dokter Didit Hmm, barangkali ya. Jadi hmm, tapi yang nanti ini yang bisa saya jelaskan adalah fisik tanamannya. Itu memang ada dua tanaman antara temu putih dan kunyit putih. hmm. Oke, siap. Nanti mungkin bisa lebih jelas lagi ketika bisa menyebutkan nama ilmiahnya ya. Kalau nggak Iya. salah salah satunya itu namanya Curcuma zedoria, yang satunya apa saya kurang paham. Nanti kalau dari situ nanti bisa lebih gampang identifikasinya. Kita langsung ke feedback pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Dari Pak Abdul Hadi, mohon izin, apakah dari sifat khasiat dari tempurung ini yang ditanam di dataran tinggi atau rendah dapat berubah? Nah, monggo Pak Marno, pengalamannya mungkin perubahan dari fisik itu ada nggak gitu? Kalau perubahan fisik, eh, saya tidak melihat perubahan ya. Jadi kebetulan untuk temuyung ini kita baru menanam di dua tempat. Tapi yang satu tempat ini kegagalan itu mungkin dari faktor tempat, Pak. Nggak, Bukan karena ketinggian ya. bukan faktor ketinggian. Karena yang kita berhasil juga di tempat yang cuma beda tempat saja, ketinggian mirip-mirip. Oke. Iya. Jadi mungkin sekitar 400 500-an mdpl Mm-mm. sekitar itu. Itu yang dulu kita gagal juga di dataran itu. Kemudian yang sekarang berhasil juga di Nggak jauh dataran dari yang itu sama. ya. Oh, sama ya, Mak. Kemudian saya melihat di tempat lain yang saya di sana juga punya tanaman daun ungu yang ada di 1500 mdpl. Mm-mm. Di sana juga ada tanaman temunya juga tumbuh bagus, Pak. Sama tuh, bagusnya. Tumbuh bagusnya sama. Oke. Jadi secara fisik nggak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan secara fisik. Tapi Ada kalau secara khasiat, Wah itu Pak yang saya oke. belum Kita belum lihat. sampai sejauh itu ya Iya, penelitian tentang iya betul. perbedaan khasiat. Kalau khasiat mungkin secara umum sama itu, tapi mungkin rendemen atau tingkat kepekanan zat aktifnya mungkin ya. Iya, Jumlahnya mungkin bisa berbeda, bisa sama. Kita belum iya, sampai ke kajiannya, belum sampai ke situ ya, Pak ya. iya. Kalau yang saya lihat itu cuman nanti biasanya di masa-masa pertumbuhan bedanya itu, Pak. Ah, Ya kecepatan kalau pertumbuhan. jadi kalau di dataran tinggi itu relatif lebih lama, lebih mundur umurnya Ah, oke. gitu. Iya, kalau lebih mundur kemungkinan rendemennya lebih tinggi itu. Iya, Iya, nanti ya mungkin kalau ada kemampuan perusahaan untuk mengembangkan ke arah situ mungkin sampai ke situ juga. iya insya Allah. Oke, kemudian ada lagi Tempo yang ada di Bantukin. Ya, benar. Di sementara ini dua produk itu dibantukin sama di Herbal Tempuyung. Ada yang lain nggak, Pak? Produk Tempuyung itu ada di mana, Pak? Saya malah kurang paham itu, Pak. Jadi Kurang paham. kalau setahu saya dulu memang saya dulu diproduksi juga, Pak, sempat Mm-mm. diproduksi. Dan ketika saya formulasi itu saya tanya di produk yang namanya Hibantukin. Oke. Nah, kan sekarang setiap waktu kita punya banyak pengembangan produk, Pak. Penambahan Mm-mm. produk-produk itu banyak. Jadi sekarang saya sudah tidak tahu di bagian produksi itu ada produk Mm-mm. baru yang Pakai menggunakan Tempuyung bahan atau enggak ya? temuyung atau tidaknya saya kurang kurang paham. Oke, siap-siap.
nanti mungkin bisa dicekin satu-satu di kemasan produknya ya Pak ya. Nah, mungkin bisa Yang seperti itu. ada namanya Sonjus Arvensis Nah, itu berarti eh, dia tempuyung. tempuyung. Coba saya cari sebentar Pak, tempuyung. Di ternyata di United sih ada Pak, cuma kadarnya rendah. Oh, gitu. Ya. Kemudian ada di Kolesiu juga ada, kadarnya rendah juga. Kemudian di Hiu Bantungin ada jelas. Eh, Ternyata ada di beberapa produk yang lain ya. Nanti teman-teman bisa cek di katalognya atau di kemasannya. Oke, mohon izin, apakah dari Herbal Indo memiliki buku induk herbal khasiat yang bisa kami beli? Wah, ini menarik sekali ini. Ini menarik sekali. Tapi Iya. kayaknya nggak ada ya, Pak ya? Belum, Pak. Belum. Belum. Masya Allah. Mudah-mudahan belum. Ya, nanti kemudian, oh, saya pernah dengar ini. Ini eh Allah alam ya, ah, entah jadi atau enggak. Saya sempat dengar Pak Agus itu menyusun buku Mm-mm. namanya Doa Daftar Obat Alam. Oh, Masya Nah, Allah. apakah eh, seperti ini yang dimasukkan oleh penanya? Saya kurang paham. Nanti kalau memang buku itu jadi di launching kan ya, Mm-mm. kemudian bisa didistribusikan ke agen-agen ya Pak Iya, Marno ya. betul. Tempuyung ada di Bantukin, Kolesiu, Netesi, Purwosa. Wah, benar Purwosa Murah. Oke, siap. Ya, Masya Allah sudah pada hafal ternyata Pak Marno. Mm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut pembahasan Pak Iya. Marno. Masya Allah ini ternyata kita baru bahas tempuyung aja udah lebih dari setengah jam ini. Oke, oke, oke. Apa lagi Pak Marno? Nah, oke. Yang terakhir Pak Marno tentang tempuyung ini. Tantangan apa saja yang Pak Marno alami selama budidaya tempuyung ini Pak? Tantangannya apa saja? Jadi saya merasa agak kesulitan itu ketika mau bikin bibit, tapi Mm-mm. di curah hujan yang tinggi seperti ini, Pak. Oke. Nah, itu kan eh, apa namanya? Ketika kita bikin bibit, kita harus mengambil dari bunga yang berwarna putih tadi, Mm-mm. yang ketika mekar menjadi kapas dan Mm-mm. itu terbang. Mm-mm. Itu ketika musim hujan seperti ini, Pak. Itu kan ya namanya kapas. Itu ketika curah hujan tinggi, dia menyimpan air di situ. Oke. Nah, ketika dia kadarannya terlalu tinggi, maka Mm-mm. biji bunga yang seharusnya bisa saya ambil untuk dijadikan bibit, ini kalau telat sedikit saja dia sudah busuk. Oke. Kalau kehujanan dia tidak terbang, Pak, tapi Mm-mm. dia Nyerap eh, air karena ya, jadi iya. nggak bisa terbang ya. Jadi kayak kalau orang tempat saya katakan gembel gitu. Oh, Jadi gumpal. Bunga yang gumbal. harusnya mekar jadi Mm-mm. kayak kapuk, Mm-mm. dia gumbal karena kena air. Itu dia Oke. menyimpan air. Oke. Ketika menyimpan air, dia masih di kelopaknya, maka biji bunga yang ada di dalamnya ini berpotensi busuk juga, Pak. Itu. Oke. Ini agak Oke. sulit ya dengan musim seperti ini. Padahal kita bicara tentang kebutuhan produksi kayak nggak kenal musim gitu ya Pak ya. Iya, 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 Pak. Karena kan Iya, kebutuhan produksi kan bisa dibilang jalan terus ya, iya, karena ada alhamdulillah. di beberapa produknya ada dibantukin Kolesium, Neotensi, Prosamura. Artinya kalau bulan ini produksi ini, kadang bulan besok produksi itu. Kan itu artinya kebutuhan bahan bakunya terus ya Pak Iya, ya. maunya seperti itu, Pak. Maunya seperti itu. Tapi terus memang ada tantangan kesulitan ketika musim hujan. Ternyata eh, calon benihnya itu malah busuk ya. Iya. Ya, enggak 100% Pak. Ada Enggak beberapa. 100%. Cuman itu bagian dari kendala. Bagian dari kendala yang misal kita mau target bikin bibit 2000 misalnya. Mm-mm. Itu ketika di musim hujan kayak gini agak sulit. Yaitu tadi saya sampaikan bahwa sebagian biji bunga yang bisa kita bibitkan kalau tidak kita jeli setiap hari datang ke tempat itu ya betulan busuk. Karena Oke. untuk datang setiap hari itu yang agak sulit bagi saya, Pak. Oke, karena memang anu ya, tanggung jawabnya luas ya. Di Iya, sana ada, di situ ada. iya. Oke, oke, oke. Apalagi Pak Marno tantangannya selain kesulitan untuk mendapatkan bibit yang berkualitas ketika musim hujan, apalagi tantangannya? Ya paling paling anu itu Pak yang pertama tadi. Jadi ini kan
baru riset yang kedua Pak ya. Mm, mm, Nah, mm. jadi nanti kita akan mencoba lagi di tempat yang lain. Nah, untuk yang tempat kedua ini saya nyatakan sukses Oke. dan kita tetap akan mencoba di tempat lain. Sekarang kan di dataran rendah ya. Mm, Nanti kita punya tempat yang dataran tinggi juga akan kita coba. Nanti mm. di sana kita ada kendala atau tidaknya. Oke, Itu. oke, siap. Menarik ini, menarik, menarik. Oke. eh Luas banget ya ternyata bahas tempuyung aja. Oke, saya ingin bahas tanaman yang kedua ini Pak Marum. Mudah-mudahan masih cukup waktunya ya, meskipun nanti nggak selesai nggak apa-apa. Yang penting Iya. kita sajikan yang tanaman kedua ini yang ingin saya bahas yaitu tanaman cakar ayam. Iya, Herbal betul. perkhasiat yang sering dikira tanaman liar itu tanaman cakar ayam. Mungkin tanaman teman-teman juga belum tahu. Nah ini cakar ayam kayak gini. Nah, bisa dilihat ya, ketutupan ya di sini ya. Bener kayak gini ya Pak Marno ya. Betul Pak itu, Eh, yaitu eh, cakar ayam. Cakar ayam. Ini kena namanya kayak aneh gitu, kayak cakar ayam. Kenapa namanya cakar ayam, Pak Manu? Saya mengenal tanaman itu namanya sudah cakar ayam. Ya mungkin dulu yang ngasih nama itu kan kayak bersisik Pak ya. Kayak sisik Jadi cakaran. mungkin kayak sisik cakar ayam. Mungkin Hmm, sehingga ya sudah kan biasanya penamaan di Jawa ini kan sesuai kadang sesuai warnanya, sesuai bentuknya, kadang sesuai dengan apa namanya, misal kayak burung itu kan kadang ada sesuai dengan suaranya juga. hmm, Nah, kenapa dikasih nama pleci? Ya, misal burung hmm. pleci itu kan suaranya sama ya kayak gitu, pleci, pleci. Ya, burung emprit juga kayak gitu. Oke, dan ini tanaman juga mungkin Ada sama. beberapa tanaman yang mungkin disesuaikan dengan bentuknya gitu, Hmm. mungkin seperti Mirip, itu. ini memang mirip sih. Saya Mm-mm. juga ngira ini mirip kayak sisik yang ada di cakar ayam itu ya. Ya, nama ilmiahnya Slaginella ini. Oke. Tapi mungkin ciri-cirinya, Pak. Tanamannya ini setinggi apa sih? Atau mungkin ciri-ciri yang lain? Kalau tanaman ini enggak tinggi-tinggi banget ya. Kita punya tanaman yang sudah siap panen. Itu paling tingginya sekitar kurang lebih 20 cm. Pendek-pendek berarti ya, Iya, Pak ya? pendek-pendek. Dan dia itu biasanya itu dia tumbuh di tempat yang lembab. Nah, Oke. bagusnya dia tidak kena sinar matahari langsung. Lembab tapi tidak kena sinar matahari langsung. Itu yang Oke. bagus seperti itu. Kalau kena sinar matahari langsung itu warnanya agak menguning atau Mm-mm. bahkan sampai merah. Oke. Nah, tapi kalau dia tumbuh di tempat yang lembab, paling tidak ada naungannya. Mm-mm. Dia bisa tumbuh lebih subur dan lebih hijau. Warnanya hijau bagus gitu ya, Pak ya. Iya. Oke, oke. Nggak punya batang berarti ya, Pak ya? Atau ada batangnya? eh Apa namanya ya? Iya, iya tetap batang, Pak, batang. Tetap batang. Itu tetap batang, cuman eh apa namanya? Dalam satu tanaman itu dia bercabang-cabang dan Oke. cabangnya jadi batang, cabangnya jadi batang gitu. Oh, gitu. Tapi tetap ukurannya yang kecil aja ya. Iya, Ah, jadi pertumbuhan selama ini yang saya lihat maksimal 20 cm. Oke. Ada bunganya, Pak? Enggak ada bunga. Dia Nggak ada enggak bunganya. berbunga. Tidak berbunga, kemudian ya daunnya bintik-bintik kayak gitu. Mm-mm. Dan Terus? Mm-mm. biasanya batangnya warnanya coklat. Oke, yang bagian bawah Nah, itu ya, Pak ya. kemudian hampir sampai pucuk itu kadang tumbuh akar. Oh, Iya. akar anu. Jadi kayak di batang-batangnya keluar akar gitu, Pak. Jadi mungkin untuk perkembangbiakannya bisa dengan cara merunduk barangkali seperti itu. Oke, tapi selama ini budidayanya gimana Pak? Cara pembibitannya kalau di Kalau saya di sini saya memisahkan rumpun. Jadi Oke. dia kan berumpun-rumpun. Nah Mm-mm. itu rumpunnya saya pisahkan dari rumpun Mm-mm. yang besar, saya bisa menjadi kecil-kecil saya perbanyak. Nanti setelah itu dia akan yang dari yang kecil itu akan tumbuh kemudian Rumput-rumput menjadi rumpun baru. yang besar. Oke. Jadi bukan di stack ya Pak ya, Oh, bukan. dicolokin gitu Mm-mm. bukan ya? Oh, bukan. Bukan dari biji juga nggak ada bunganya Nggak kan? ada. Oke. Itu satu-satunya metode yang saya lakukan untuk perkembangbiakan tanaman cakar ayam yaitu memisahkan dari rumpun-rumputnya. Oke. Oke. Sama ya. Ini awalnya tanaman liar juga ya, cuma dibudidayakan aja gitu ya Iya, Pak ya. jadi di herbal utama itu eh, banyak sekali tanaman-tanaman yang memang asalnya dari tanaman liar. Mm-mm. Kayak apa namanya? Temuyung sendiri yang Mm-mm. tadi kita bahas, kemudian cakar ayam, Mm-mm. kemudian pegagan, Mm-mm. kemudian meniran, Mm-mm. patikan kebo itu semua Liar ya Pak ya. liar semua Oke. semua. Cuman
kita kumpulkan dari yang liar itu, kita Mm-mm. budidaya. Setelah itu bagi yang belum pernah melihat, nggak tahu kalau itu asalnya dari tanaman liar. Ya, taunya liar aja gitu ya. Iya, Kalau di rumah pun adanya dibabat yang kayak gitu. iya. Oke. Ini sudah ada respon, Pak. Padahal kita baru bahas bentuk tanamannya ini. Mm. Pengalaman kami merekomendasikan andropi dikombinasikan dengan cakar ayam untuk radang usus buntu. Alhamdulillah bagus. Oh, Masya Allah. Ternyata luas juga ya khasiat si cakar ayam ini. Bisa sampai ke radang Iya. usus buntu. Jadi memang bagusnya untuk peradangan, Pak, untuk cakar ayam ini. Peradangan ya, sifatnya Iya, peradangan ya. Oke, oke. Di kebun herbal Indotama ada juga Pak ya tanaman ini cakar ayam. cakar ayam. Ada. Kita ada meskipun belum banyak, tapi kita tetap melakukan perbanyakan-perbanyakan. Mm-mm, Jadi sekarang kita sudah ada beberapa titik ya. Kalau dulu cuman ada di 2 titik tempat untuk cakar ayam. Sekarang sudah saya kembangkan. mm-mm, Sekarang yang di bawah ke apa kebun mengkudu mm-mm. itu ternyata di bawahnya bisa ditanam cakar ayam, Pak. Oh iya, tadi Pak Manwas sampaikan dia itu bisa tumbuh bagus ketika dinaungi ya Pak ya. Iya, Jadi di betul. bawah pohon mengkudu itu ya. Oke, oke. Selama ini sudah terpenuhi Pak target produksi bahan bakunya Pak atau masih sebagian disuplai dari luar Pak? Sebagian sebagian masih kita datangkan dari Wah, luar karena memang untuk budidaya cakar ayam ini untuk perbanyakan tidak secepat sebagaimana tanaman kayak apa sambunyowo, kayak sambiloto mm-mm. itu kan agak cepat. Kalau eh, cakar ayamnya berbeda, agak lebih lambat Oke, perbanyakannya. jadi itu ya salah satu penyebab kenapa belum bisa maksimal ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, lanjut nih Pak. Tanaman cakar ayam ini apakah ada hamanya Pak? Udah tanamannya kecil, batangnya kecil-kecil, daunnya kecil-kecil, apakah masih ada hamanya gitu Pak? Nggak ada, Pak, nggak ada, Mas. Nggak ada. Jadi saya nggak pernah menemukan ulat, nggak ada di situ. Mm-mm, eh, Belalang kita lihat, kita kan punya tanaman di bawah itu, nggak mm-mm, kita nggak melihat kendala di situ karena daunnya bagus-bagus saja hijau gitu mm-mm. kan. Jadi nggak ada hama, Oh nggak gitu, nggak ada ya. nggak ada. Jadi aman. Jadi rata-rata tanaman herbal itu eh, perawatannya cuman penyiangan matun, kecuali tanaman daun ungu itu beda lagi. Oke. Tapi kalau yang lain itu cuman kita lakukan matun saja atau penyangan itu. Saya berkompetisi ya dengan apa rumput-rumput liar Ya, itu ya Pak ya. rumput yang kadang kita anggap gulma, kadang kita anggap bahan baku. Itu Oh, ada, Pak. oh gitu. Ah, Oh iya, gitu. Berarti sesuai judul itu ya Pak ya. iya. Herbal khasiat yang dikira tanaman liar. Itu kenapa ya kok bisa begitu? Contoh misal gini, Pak. Eh, kita punya lahan pegagan. Nah, Oke, kita punya lahan pegagan. siap. Ketika kita sedang melakukan penyiangan atau matun di lahan pegagan, Mm-mm. itu di situ ada meniran, ada Oke, patikan kebu. oke. Itu tetap saja saya anggap itu bagi tanaman pegangan itu ada gulma. Gulma. Kemudian gulma ini juga kita budidaya di tempat yang berbeda gitu loh, Pak. Sehingga bukan jadi gulma lagi, Jadi gulma jadi lagi. tanaman budidaya. Ya, sudah berubah. Berubah. Ya mungkin karena lokasinya aja ya Pak ya. Jadi Mm-mm. ketika apa namanya dia tumbuh di tempat yang tidak tepat, nah disebut gulma gitu ya. Iya. Begitu juga kan sebenarnya memang semua seperti itu, Pak. Alang-alang itu di Kalimantan dan gulma besar. Mm-mm, mm-mm. Tapi di kita Jadi jadi bahan baku bahan produksi. baku. Itu kan seperti itu. Oke, oke, siap. Oke, berarti itu PR-nya ya. Perawatannya bukan di hama, bukan di ada ulat atau serangga, tapi di gulma ya Di Pak ya. gulma. Di gulma. Dan gulma itu nggak serta-merta semua langsung dibakar, dibuang gitu ya. Tapi kalau memang gulma itu memang yang bermanfaat, misalnya tadi ada meniran atau sejenisnya, pedekan kebo, mungkin bisa dipindahkan ke barisan yang Betul. biar perawatannya lebih mudah, nanti identifikasinya lebih mudah, sortasinya lebih mudah gitu ya Pak ya. Proses panennya lebih mudah juga. Proses panennya lebih mudah juga. Oke, siap. Hiu termasuk pabrik besar, kenapa kok nggak produksi skincare? Karena produk lagi booming atau viral, banter banyak permintaannya, matur nuwun. Oke. Ya, mohon doanya teman-teman semuanya biar
Hiu bisa segera meluncurkan produk skincare ya Pak Marno ya. Iya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Ya nanti ditunggu saja berita gembiranya mudah-mudahan bisa sampai ke situ ya, ya berita Iya. utama. Oke, kita lanjut ke cakar ayam. Nah, saya kadang melihat sih Pak di kebun herbal cakar ayam itu, saya nggak bisa mengidentifikasi ini tanaman ini usianya berapa lama sih. Itu kalau patokan untuk panennya gimana Pak? eh yang biasa saya lakukan ketika dia itu sudah tinggi itu kurang lebih 20 cm, Mm-mm. itu sudah siap untuk dipanen, Pak. Oke, berarti kita nggak matok anu ya. Ini usia sekian hari setelah tanam gitu nggak pakai kayak gitu ya. Karena selama ini saya belum melihat tanaman apa namanya cakar ayam itu mengalami kerusakan. Oke. Tidak seperti tanaman yang lain. Contoh misal kayak sambiloto, kayak daun Mm-mm. dawa, itu kan ada batasan waktunya. Kalau ketuaan rusak Ketuaan ya. dia rusak. Tapi kalau tanaman yang satu ini Cakar ayam. ini agak bandel. Jadi Oke. bisa misal saat ini kita belum ada permintaan dari distribusi, ya kita tunggu aja semakin tinggi semakin banyak produksinya. Semakin banyak ya Ya, tonasenya ya. ya betul. Oke, siap. Berarti aman lah ya. Beda lagi kalau dengan itu daun dewa, saatnya harus panen. Kalau tidak dipanen ya rusak. Rusak. Oke, siap. Nah, ini yang dipanen semua bagian Pak, termasuk batang yang kecil-kecil tadi Pak. Betul. Jadi sebagaimana orang ngarit itu, Pak. Mm-mm. Jadi tutorial ngarit itu ya Mm-mm. kalau diterapkan di ketika proses panen cakar ayam pas itu, Pak. Pas ya. Iya, Oke, siap. Berarti nanti si batang yang sisa di bawah itu bakal tumbuh lagi Pak. betul. Jadi Tumbuh itu lagi. nanam sekali dia nanti akan Seterusnya bisa eh, panen. selama dia tidak takut atau kena pelanggaran manusia, Tidak eh, diinjak-injak. diinjak kemudian saya melihat itu di dekat situ ada yang kok mati ini, saya pikir itu ternyata kan dekat dapur itu, Pak. Panas ya mungkin ya. Itu kayak kena siram air panas. Oke. Kena uap panas, kena air panas. Iya Oke, betul. siap, siap. Nah ini nih, kasihannya buat apa ini Pak? Si cakar ayam ini. Tadi kan disampaikan di sana untuk radang usus buntu ya. Ini Iya. sebenarnya buat apa ini si cakar ayam ini? Kalau di sini di Rebel Indomie kayak untuk radang amandel, Pak ya. Difokuskan ke situ, Pak ya. Oke, oke. Siap. Mungkin bisa dicek lagi tuh di buku katalog teman-teman semua tuh. Di Yang intinya untuk tanaman cakar ayam ini difokuskan untuk jenis-jenis peradangan, Pak. iya, kayaknya gitu Pak. Saya Mm-mm. lihat di apa nih di daftar penyakit dan gejala solusi alasminya kebanyakan yang buat radang. Ada yang Iya. radang usus buntu, tadi ada radang di pernafasan, ada radang di mana-mana. Kayaknya memang arahnya ke situ ya Iya, Pak ya. betul. Oke, menarik banget nih Pak pembahasan kita. Sudah dua tanaman yang sudah kita bahas ya. Yang pertama tadi tempuyung, yang Iya. kedua ini eh, cakar ayam. Oh iya, teman-teman ada yang tahu nggak cakar ayam ini selain di produk tunggal cakar ayam ada di produk mana? Silakan kalau ada yang tahu ditulis di kolom komentar. Sebenarnya saya pengen bahas ya, ada tanaman lain yang pengen kita bahas dan saya udah briefing juga, udah ngobrol juga sama Pak Mano. Pak Mano kita mau bahas tiga macam nih. Tapi kok terus ini sudah hampir jam 11, udah jam 11. Oh iya. Ternyata kita baru sempat bahas dua tanaman. Jadi insya Allah kita di lain kesempatan Ya, betul. kita bisa membahas tanaman yang ini. Sebenarnya kemarin sempat disepil juga di apa namanya live Zoom yang sebelumnya yaitu tanaman gingseng Jawa ya Pak Ya, Marno ya. Nah iya. itu pernah sepil dikit. Saya pengen bahas lebih luas sama pengen tadi yang menarik ada tanaman meniran. Mm-mm. Nah itu mungkin di lain kesempatan kita bahas itu. Iya. Kita tunggu sampai 2 menit ke depan. Kalau nggak ada pertanyaan kita close. Iya. Kalau si cakar ayam ini tantangannya apa Pak Marno dalam budidaya? Kita tantangannya agak kesulitan ketika pengadaan pembibitan, Pak. Oke, Dia kan tumbuhnya di tempat-tempat yang apa namanya lembab-lembab tadi ya. lembab-lembab, kemudian jumlahnya juga tidak banyak. Sebenarnya Kalau juga di lingkungan sini loh maksudnya, di mm-mm. lingkungan sini jumlahnya tidak banyak. Karena memang kita mengumpulkan dari eh, tempat-tempat yang memang
ada tumbuhan itu kita ambil dan kita Mm-mm. kumpulkan, kita bentuk sedemikian rupa menjadi kebun Mm-mm. tanaman cakar ayam. Oke. Jadi ya itu ya tantangan-tantangan itu memang harus kita olah sedemikian rupa hingga agar eh, bisa terpecahkan masalah-masalah yang ada. Ya Pak Warno Iya, ya. iya, betul Pak. Cuman proses Pak, semuanya memang Heeh. prosesnya kadang-kadang untuk saat ini kita seakan-akan udah mutung, "Ah, ini tanaman susah untuk dibudidaya." Ah, Ternyata oke. di Oke, oke, oke. lain kesempatan karena memang ada kesempatan dan ada tempat, ternyata kita coba ternyata oh di sini sukses ya. Makanya Ah, eh, keputusan tadi saya cabut. ah, Eh, ya. saya cabut Mungkin ternyata bisa dibudidaya. itu pentingnya ilmu mungkin ya Pak ya. Ya, jadi kadang-kadang yang membuat sesuatu itu mahal itu di prosesnya itu juga sih Pak. Mm-mm. Jadi untuk tanaman tempoyak misalnya ya, Mm-mm. itu satu tanaman misal kita jual ya kurang bisa 10.000 lah kita tanam Mm-mm. dalam bentuk bibit ya. Tapi proses untuk bisa menentukan ini syarat tumbuhnya di tempat-tempat seperti ini itu kan waktunya dari 2019 sampai Iya, sekarang Pak. masih kayak Iya, riset penelitian terus ya iya. Pak ya, nggak berhenti ya Pak ya. Luar biasa Pak Mano informasinya. Ini ada feedback ya, ada feedback lagi. Pertanyaan agenda dokter Didit kapan lagi untuk ngisi Zoom? Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Hmm, ya. Pak dokter, halo Pak dokter. Kalau sedang nyimak sudah ditanya tuh sama penggemarnya kapan datang lagi. Kalau kita segera kontak dokter Didit kapan bisa ngisi resume lagi. Mudah-mudahan beliau bisa membersamai kita untuk sharing-sharing eh, manfaat yang lebih luas lagi. Monggo Pak Marno closing statement untuk pagi hari ini. Jadi kadang-kadang kan apa namanya orang memandang budidaya tanaman herbal itu mudah, Mm-mm. tapi setelah dilakukan memang tidak semudah orang memandang. Oke. Ternyata kita banyak kendala, kita banyak masalah-masalah Mm-mm. budidaya. Itu memang sesuatu yang harus dihadapi dan itu dari situ muncullah pengetahuan-pengetahuan, Pak. Jadi Siap. bagi para pecinta-pecinta pengguna herbal ya di sini memang tempatnya untuk belajar budidaya tanaman herbal. Jadi barangkali ada yang tertarik untuk belajar tanaman herbal, mari kita bersama-sama belajar. Oke, Kita siap. sifatnya sama-sama belajar karena memang kita tahapannya tahapan belajar. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Pak Mano sudah menemani kita di live Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah menyimak di live Zoom kita dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita berjumpa lagi di live Zoom yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.